krisis kasih sayang. Ia selalu mendapatkan kasih sayang ayah karena ia tidak mendapatkannya lagi dari seorang ayah. Maka ia mendapatkan dari sang fajar, sehingga suatu ketika Tuhan ini, bagaimana sudah saya punya nasib ini Tuhan? Saya tidak duga kalau saya hamil Tuhan. Bagaimana sudah kalau mama tahu? Pasti mama akan sangat marah sama saya. Tuhan, salah sudah saya dalam bergaul Tuhan. Bagaimana sudah saya punya kuliah Tuhan? Bagaimana sudah saya ketemu dan saya punya kawan-kawan? Saya takut Tuhan. Saya takut. Saya tahu saya salah Tuhan. Saya sudah berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. kenapa Rambo? Ada apa? Saya sudah kasih baru mama. Kenapa pucat Rambo? Ampun sudah mama. Pukul saya mama. Saya Iya, tidak kenapa? Saya sudah kasih baru mama. Iya, ada apa Rambo? Saya hamil mama. Ampun mama. Kenapa? Kamu hamil? Aduh, Tuhan. Ampun sudah. Saya sangat malu. Sakit hati Rambo. Kau bikin malu sama mama Sasa. Kau bikin malu keluarga. Kau tidak ingat kau punya masa depan Rambo. Hancur hati mama Rambo. Apalagi mama rajin ke gereja, selalu aktif pelayanan. Apakah itu balasanmu Rambo? Ayo kita jalan di dukun. Tidak mama. Ampun sudah mama. Saya takut banget. Tidak. Kita jalan. Ampun sudah takut. Saya mama. Hidup belum bisa menguburkan. Harga diri Mama Rambo yang sekian lama dia jaga bisa runtuh, hancur berantakan dengan kekacauan ini, dengan kesalahan dan kejatuhan anaknya. Mama Rambo hampir melakukan kesalahan dengan meminta dirinya untuk menunggu berkat jadi dalam kandungannya. Keluarga Mama Rambo yang sebelumnya sangat harmonis kini kehilangan damai sejahtera. Kenapa dominan? Kisah 2. Mona sudah seminggu lamanya menemani mamanya di rumah sakit. Ia sangat menyayangi mamanya karena baginya mama satu-satunya orang yang tersisa di dalam hidupnya. Ia terus berharap sama Tuhan agar mama menjadi sembuh dan dia pun bisa sekolah dengan tenang.
istirahat, mama harus makan banyak biar cepat sembuh. Mama tahu semenjak mama sakit, mama sudah bikin mama capek, sudah bikin mama susah. Mama minta maaf. Mama jangan ngomong begitu. Mama sakit ini karena terlalu ingat Bapak. Bapak itu meninggal karena Tuhan terlalu sangat sayang Bapak. Mama harus kuat. Mama harus pikir mama punya kesehatan. Mama harus pikir saya sendiri. Mama, kalau mama jalan ke tinggal saya, bagaimana susah? Bagaimana saya bisa jalani hidup kalau bisa ada apa dengan mama? Bagaimana sudah saya? Mama pasti kuat. Kalau mama tidak mungkin meninggal mama sendiri. Mama pasti sembuh. Sekarang mama siap-siap untuk ikut acara Natal di gereja. Mama sudah makan dari rumah sakit. Sekarang mama mau istirahat. Mama yakin sampai gereja habis tinggal mama, sedangkan mama keadaan sakit begini. Ya apa, mama siap sudah ya. Kalau mama kamu, mama mau istirahat. Kalau memang mama bisa sendiri, biar saya jalan semua kawan dan susi Yesus sama saya isi acara juga di gereja. Karena telah diyakinkan oleh mamanya bahwa keadaannya akan baik-baik saja, Nona pun berangkat ke gereja mengikuti acara Natal. Ia bahagia berjumpa dengan kawan-kawan remaja dan pemuda yang sangat peduli padanya. Dua jam kemudian, Nona pulang di antara teman-temannya karena mereka memang berencana untuk menjenguk dan mendoakan mama, sahabat mereka ini. Sabar ya sih. Ada kita kawan yang selalu dukung, kita berdoa berharap kepada Tuhan. Gue yakin pasti mama akan sembuh. Itu kamu duduk dulu. Saya lihat sama mama di kamar. Halo mama. Mama. Mama.
Mana si Nona saat ia baru saja kehilangan papanya. Sekarang di momen Natal ini ia harus kehilangan mamanya lagi. Mampukah dia melewati tantangan hidup sendiri? Masih bisakah ia menemukan kasih papa mamanya dalam sosok orang-orang di sekitarnya? Namun yang pasti, Nona sekarang ia benar-benar merasa hancur. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa tidak akan bisa berdiri tegak menjalani hidup ini sendiri tanpa papa dan mamanya. Yang ada dalam pikirannya masa depannya gelap. Bahkan di hatinya terbesit kalimat, Tuhan tidak lagi hadir dalam hidupnya. Tuhan tidak menolongnya. Kisah 3. Impian setiap anak dalam momen-momen tertentu seperti ulang tahun, Natal, mereka akan mendapat hadiah dari orang terkasih seperti orang tua. Itulah yang dirindukan oleh kakak dan adik. Ya, Ini besok anak-anak kita sudah mulai ikut ibadah pemuda remaja. Tapi kok sampai saat ini Pak kita belum kasih mereka baju Natal. terus mau bagaimana? Aku sih tidak punya uang. Ya kita kerja orang yang barbar masih berhutang di tetangga, baru yang beli koperasi. Sekarang harus berhenti aja sama mereka, tahu mah? Tidak perlu harus baju Natal, tidak perlu ini hadiah mama. Tidak. Iya Pak. Tapi kan selama ini kita kasih biasa mereka Papa. Kita beli hadiah Natal kasih mereka, kita kasih mereka baju Natal. Tapi kan uang yang ada di tangannya Mama ini tidak cukup untuk mereka dua membeli kasih mereka baju Natal. Ya, dulu kan sekarang lah ya, udah berbuka, bapak dulu, pas minum banyak, bapak tidak sanggup lagi untuk cari uang mereka. Pagi sayang. Adi mana?
besok sana harus pakai baju baru. Kakak, papa dan mama suka kasih kita hadiah yang paling indah, yaitu kasih sayang sebagai satu keluarga. Baju baru itu tidak terlalu penting. Kita masih punya baju lama yang bagus. Kakak, kita masih sehat saja sampai saat ini. Kita sudah bersyukur. Kita masih bisa rayakan Natal sama-sama. Kita tidak hidup terpisah-pisah. Itu kan sudah merupakan hadiah yang paling terindah yang Tuhan kasih buat kita. Hei, pokoknya saya tidak mau tahu ya. Besok saya itu ada Natal, saya harus pakai baju baru. Kakak, tolong mengerti dikit dengan keadaan mama papa. Iya, sudah mengerti. Memang sudah mengerti. Kenapa juga Tuhan tidak kasih banyak berkat sama Bapak dan Mama? Percuma saja berdoa setiap hari, datang di gereja setiap hari. Mana berkat? Yang pernah juga dapat? Buat apa? Kakak, Tidak terus sampai. Tidak, saya tidak mau. tadi kata lalu. Apa sih? Biar toh, mau saya keluar, katakan peduli dengan keluar. Susah kita punya anak seperti ini, Pak. Dek, Bapak Mama mengucap syukur dan berterima kasih buat adik yang sudah mengerti dengan keadaannya Mama dan Pak. Tapi kita harus berdoa ya. Kita harus berdoa buat kakak supaya kakak bisa sadar. Keluarga ini pun hilang damai sejahtera. Ternyata keadaan tidak baik-baik saja ketika keadaan sulit. Tidak semua bisa menerimanya dengan ikhlas. Justru banyak orang yang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitar, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu, dalam setiap keadaan keluarga-keluarga ini, apakah benar Allah masih hadir? Apakah Allah benar-benar masih peduli? Atau justru Allah benar-benar telah meninggalkan mereka? Kehadiran Allah hanya nyata pada mereka yang hidup benar, hidup lurus, dan tak pernah jatuh, bukan seperti kehidupan Rambo. Apakah Tuhan hanya berkenan hadir dalam hidup anak-anak yang selalu tersenyum dalam setiap keadaan? Bukan seperti Nona yang berteriak mempertanyakan kasih Allah. Apakah Tuhan berkenan melawat mereka yang kehidupan keluarganya harmonis, tidak ada perpecahan?